diciptakannya manusia atau apa tujuan hidup kita sebagai manusia itu sebenarnya kembali sama seperti ini. Kalau Adam dulu itu diciptakan gagal, akhirnya diturunkan ke bumi, gagal kan digoda dengan setan, tergoda sehingga diturunkan ke bumi ini. Ini adalah sama seperti kalau kamu ikut tes Sipen Maru, apa namanya? Itu zaman kita. Iya. Sipen Maru. Sekarang itu UMPTN. Ya. Ujian masuk Yang perguruan saat tinggi. ini itu gagal, kemudian besok diulang lagi seperti itu. Dan pada saat masuk, yaitu manusia ada di dunia, mulai ada ujian demi ujian. Kalau masuk di fakultas yang kita inginkan, ujian demi ujian harus kita lalui. Nah, ujian manusia hidup itu adalah sebenarnya salah satu variasi dari ketaatan kita. Variasi. Jadi ujian itu memang variasi. Ujian itu apa? Ya? Dinamika. Variasi atau dinamika atau yang selalu mengiringi kita. Ada ujian yang namanya musibah. Musibah itu bisa aja kecelakaan, tidak nyaman, sakit dan sebagainya, tidak punya harta, tidak punya anak. Semua itu ujian yang bentuknya bisa aja itu musibah. Kemudian ujian yang menyenangkan hati, ya dapat rezeki, dapat suami yang soleh, dapat istri yang soleha, dikasih anak, keinginan punya anak laki dikasih, keinginan punya anak pandai dikasih. Nah, ujian-ujian seperti itu melalaikan juga sebagai manusia. Nah, itu salah satu atribut nanti manusia itu takwa enggak pada Allah Ta'ala. Jadi untuk menjadi lulus itu ibaratnya nanti dihisab itu yang perbuatan baik dan perbuatan buruk itu saling mengurangkan istilahnya. Kalau banyak perbuatan buruk berarti ya ya nanti ini muslim ya, yang muslim banyak perbuatan buruk ya bisa aja dia nggak masuk surga, bisa aja, hanya Allah. Kalau memang baiknya hanya sedikit, buruknya banyak, ya gimana itu kalau istilahnya innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik mengurangi perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan baiknya kecil, perbuatannya buruk besar, ya memang sama, tambah kurang itu seperti itu. Sehingga malah perbuatan baik itu hanya mengurangi buruk sedikit dan buruknya banyak, malah masuk neraka, seperti itu. Ketakwaan kita sebagai manusia diuji di situ oleh Allah Ta'ala dengan diturunkan para nabi, para rasul untuk membimbing manusia itu memahami tentang Allah. Hidup di dunia ini ujian. Semua orang tahu hidup di dunia ini ujian. Tapi pada saat mengaplikasikan, mengamalkan, ini kadang-kadang murat-marit. Umpama ada seorang yang dia dakwah, dia tahu tentang agama Islam, ya belum tentu itu sehari-hari dia bisa menjalankan aturan-aturan Allah. Sholat bisalah, puasa bisalah, baca Quran bisalah. Tetapi pada saat dihadapkan dengan istri, dengan anaknya, nah di situ bisa aja beliau itu terganggu. Jadi apa yang dia kerjakan, apa yang dia ketahui tentang ilmu-ilmu agama bisa aja memang tidak bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Bisa aja pada saat dakwah itu ada kesombongan. Kesombongan pada saat dakwah dia lupa dakwahnya itu viral sehingga muncullah ujub, riak dan sombong. Sehingga dengan dakwah itu saya dapat sekian ratus juta. Di situ ada kesombongan akhirnya. Nah, Allah akan melihat posisi ini. Itulah ujian yang harus dihadapi seseorang. Jadi sebenarnya hidup di dunia ini untuk ibadah atau untuk menghadapi ujian, Pak Ustaz? Kan jadi repot ini. Totalnya itu ibadah. Tapi isinya ujian tok ini, Pak Ustaz. Iya, isinya ujian tok sebenarnya. Kalau enak-enak gitu hidup di dunia ini, nanti setelah mati apa bisa enak-enak juga, Pak Ustaz? Ya belum tentu kan, itu kan bisa didata. Malaikat kan ada rokib sama atid yang kata para alim ulama itu ada di kanan, rokib, kiri, atid. Itu kan nyadat setiap detiknya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, itu betul-betul dicatat oleh
malaikat Raqib dan Atid. Sehingga nanti catatan Allah itu sangat jeli. Dia melakukan apa aja jeli. Nah, disitulah nanti orang yang bisa aja hidup di dunia, kemudian dia itu bergelimang harta, dia itu sedekah, tapi sedekahnya dia itu hanya untuk meningkatkan popularitas atau meningkatkan fulusnya, itu tetap malaikat itu paham. Yang mana dia untuk lillahi ta'ala, yang mana untuk mendapatkan fulus, mendapatkan uang. Itu dilihat walaupun dia itu viral. Allah tahu itu viral hanya di dunia. Di akhirat tidak ada viral-viralan. Mana yang lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala berarti ada jalan untuk menuju bahwa dia itu terlihat taat pada Allah. Disitulah ujian dimulai, ujian demi ujian itu dimulai terus-menerus. Nah, inilah hati-hatinya kita. Makanya kita juga memahami wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Banyak ingat kepada Allah Ta'ala setiap detik, mau ngomong, mau mikir, mau ngerjakan sesuatu itu selalu ingat Allah. Kalau kita disenggol, nggak usah marah. Kalau kita difitnah, biarin aja. Biarin, serahin sama Allah. Tahu kita difitnah. Nggak usah klarifikasi, biarin aja. Apalagi yang fitnah itu orang yang tahu agama. Biarin aja. Udah tahu agama kok. Tahu secara teori. Tetapi kalau dia fitnah, dia juga sama. Mulut, otak, hatinya dia nanti akan di cross check dia. Itu saudaramu. Kenapa kamu fitnah di tiap kamu ada di taklim, kamu fitnah dia. Tiap kamu di taklim, kamu fitnah dia. Kamu di taklim, kamu fitnah dia. Kamu sebarkan fitnah itu. Sehingga orang itu, pemimpin yang memfitnah itu, dia nanti juga masuk neraka beserta kelompok-kelompoknya tadi. Protes jamaahnya, majelisnya. Wahai Tuhan, dia yang mengajari saya, siksa yang pedih. Gantian yang pemimpinnya sama-sama di neraka. Kamu tidak tahu ilmunya, kamu tidak tahu apa-apa. Nah, ilmunya itu ilmu fitnah itu tadi. Dia tahu agama, tapi tidak dipergunakan untuk berjalan di relnya Allah. Nah, akhirnya dia tetap masuk aja neraka. Walaupun sekarang dia tidak sadar, saya menyindir, tetapi dia tidak sadar, nggak apa-apa. Saya menyindir itu untuk apa? Agar faham. Kan gitu. Fahami semua orang. Termasuk nanti mamanya ada orang dia kerja di jalan, dia jadi owner, owner kontraktor. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia kaya, dia punya Mercy, semuanya Mercy, Maybach, apa itu ya? Kan gitu ya, yang paling tinggi gitu ya. Kemudian dia punya macam-macam. Nah, di titik itu juga dilihat. Dia dulu itu pada waktu jadi kontraktor nyuri nggak? Dia bikin jalannya ditipisin, bagian yang tebel dikerokin, nanti sama konsultannya disuruh ngambil yang di sini. Kan seperti itu. Kok detail seperti itu? Saya harus cerita karena memang gitu. Yang dulunya eser beton itu yang kebesaran dihitung lagi. Oh, ini enggak cuma ini bisa seperti itu, diambil diganti yang kecil, yang gede ditimbang. Sehingga bisa lulus 500 ton keuntungan. Lumayan itu berapa M itu ya. Nah, ini nanti ditanyain sama Allah, sehingga dari keuntungan 1 proyek, 2 proyek, sehingga dalam sekian tahun itu dia sudah menimbun berapa puluh miliar, dijadikan tanah, dijadikan rumah untuk makan istri, untuk makan anaknya. Ini ditanyain sama Allah Ta'ala. Dan bagaimana itu bisa menjadi ketaatan? Itu sama nanti di neraka, dia akan masuk neraka karena dengan harta-harta yang haram. Itu ujian dia pada saat dia bekerja, pada saat jadi kontraktor. Walaupun dia itu pada saat sudah pensiun, dia cuma di subuh sudah di masjid, dia azan, kemudian duhur dia azan, asar dia azan, sampai isya azan.
hidupnya dia di masjid. Apakah seperti itu dia bisa nanti mendapat ampunan dari Allah? Nanti dulu, ampunan yang mana? Belum cukup itu Pak Ustadz ya. Kalau dia tobat pada Allah Ta'ala, tobat yang mana? Aduh. Karena yang dikerjakan banyak. Tobat pada istrinya yang selalu dosa. Tobat karena dia kepada anaknya. Tobat kepada orang-orang yang dijanjiin. Besok nikah sama saya. Nggak jadi, itu kan harus beda lagi itu. Buat orang yang dijolimi. Tobat pada orang zolimi, ya kan? Tobat pada negara, karena uang yang diambil bisa aja itu uangnya negara, gimana tobatnya? Uang rakyat ya. Uang rakyat. Itu sulit untuk menyelesaikan itu. Jangan dianggap gampang. Gimana coba kalau sudah begitu? Gimana dia walaupun dia tiap hari itu dia di masjid, belum tentu itu diampuni. Kata orang, kelihatan di mata orang aja, wah bapak ini baik. Iya, itu kan mata manusia. Mata Allah enggak. Mata malaikat enggak. Itu tetap tercatat sangat rapi sekali. Itulah yang harus kita perhatikan. Kita dianjurkan untuk ingat kepada Allah Ta'ala itu setiap detik. Dia mau ngomong, dek ada yang bisa disimpan, itu ngomong itu langsung, wah nyuri nih saya. Itu langsung, nggak jadi dek. Emang pernah ada yang begitu? Mana? Jadi tidak boleh. Makanya pada saat orang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia itu untuk apa? Ya memang untuk mengejar ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Sehingga jangan sampai kita itu nanti digolongkan orang-orang yang macam-macam, termasuk fasik, membanggakan harta, membanggakan pekerjaan, membanggakan ayahnya, nasabnya dan sebagainya. Itu kan memang dilarang oleh Allah Ta'ala.